Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita beraktivitas, ada baiknya kita mendengarkan renungan untuk hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami begitu mengucap syukur atas karunia berkat yang Kau berikan kepada kami. Sampai hari ini Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan nafas kehidupan untuk kami. Kami mohon Tuhan sertai kami, sertai langkah kehidupan kami untuk melakukan berbagai kegiatan satu hari ini. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami ingin disapa oleh firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis di 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih yang diberikan Tuhan, yang ditampilkan Yesus, dan kasih yang diberikan Yesus kepada kita sampai saat ini, untuk kita manusia, pasti akan memberi dampak perubahan, terkhusus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita lihat Paulus, orang yang awalnya pembenci Yesus dan juga ajaran-ajaran Yesus, serta orang yang berambisi menganiaya serta hendak membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tapi karena cara pengenalan dan sentuhan dalam kasih Yesus, Paulus mau dan mampu berubah menjadi orang yang percaya pada Yesus Kristus, bahkan menjadi rasul, dan kesetiaan dan keteladanannya kepada Yesus membuat orang-orang termasuk kita sampai saat ini juga mau mendengar pengajaran Paulus tentang Yesus dan bagaimana ajaran-ajaran Yesus untuk kehidupan kita setiap umat percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam konteks nats ini terlihat bagaimana Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang merupakan pemimpin di jemaat Efesus. Paulus mengatakan kepada Timotius agar memberi pengajaran kepada jemaat agar iman mereka tidak termakan dan terobsesi tentang ajaran-ajaran lain, juga tidak hendak ikut serta mengajarkan, memberitakan tentang ajaran-ajaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar seluruh jemaat mengalami perubahan dalam hidupnya menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang beretika, dan orang-orang yang penuh dengan kasih Kristus. Dalam hal ini Paulus hendak mengatakan, apapun yang kita katakan untuk mengajar, mendidik, dan menasihati orang lain harus mampu membawa orang lain yang mendengar tersebut menjadi hidup kudus, bukan semakin jauh dari kasih Allah. Karena di luar kasih dan pemberitaan tentang Allah, maka nasihat, ajaran, didikan yang kita beri kepada orang lain cenderung akan membuat orang lain itu jatuh ke dalam kehancuran. Dan siapa yang bertanggung jawab? Kita juga sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai orang yang memberi nasihat akan terjerumus dan ikut serta jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengenalan Paulus terhadap Yesus membawa hidupnya ke arah yang baru, merubah sifatnya menjadi sifat yang baru, dan membuat dia kuat akan diberi kekuatan yang baru dan pekerjaan baru. Dalam kekuatan sifat dan arah yang baru ini, Paulus mampu memberi nasihat dan mengarahkan Timotius dan juga orang-orang di Efesus termasuk kita masuk ke dalam pengenalan yang baru kepada Yesus dan masuk ke dalam kehidupan baru akan kasih Kristus dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Paulus tidak disinari terang dan kasih Kristus, maka berarti yang disampaikannya adalah berita kegelapan. Tapi karena pengenalan akan Kristus, maka kita juga yang mendengar saat ini ikut merasakan sukacita dan merasakan hidup baru dalam nuansa kasih Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Usahakanlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang terpancar karena pengenalan akan kasih Allah, kasih Kristus. Bukan kata-kata yang keluar karena emosi, nafsu amarah, supaya orang lain juga yang mendengar mengikuti kesetiaan, iman, dan kepercayaan kita akan kasih kelemah lembutan dalam pengenalan Kristus. Mari kita ingat perkataan Martin Luther. Kegelapan tidak akan mampu mengusir kegelapan. Kebencian tidak akan juga mampu mengusir kebencian. Hanya cinta kasih dan pengenalan akan Kristus, kita semua mampu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Kiranya kasih Allah senantiasa memberkati kita. Dan ingatlah, kasih Allah sungguh luar biasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih yang Kau berikan, atas pengajaran yang Kau berikan kepada kami melalui firman ini. Ajarlah kami untuk selalu setia kepadamu, mengenal Engkau dalam kasih setia yang Kau berikan. Agar setiap kata-kata kami, perbuatan kami, selalu tertuju akan pengenalan kasih-Mu. Berkatilah setiap anak-anak kami Tuhan, dari yang kecil sampai yang dewasa, yang sekolah, yang kuliah dan bekerja, yang di tempat kami, atau di perantauannya masing-masing. Tuhan juga lindungi setiap orang tua kami, baik yang lansia, yang dalam sakit penyakit. Engkau Tuhan yang pulihkan, Engkau Tuhan yang berkati, agar kami semakin bersuka cita mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami untuk satu hari ini. Kami menyerahkan semuanya, kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, dalam kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Horas. So